terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Kontroversi terkait vonis ringan terhadap terdakwa dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah Harvey Mois belum surut. Publik melalui berbagai saluran media terus mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah untuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Mois jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Vonis ringan terhadap Harvey Mois juga menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Vonis untuk 17 terdakwa semuanya lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah upaya banding jaksa untuk vonis Harvey Mois berlaku juga dengan 16 terdakwa lainnya? Saya Fazilah Kairunisa, inilah Inside Story. Sidang perkara korupsi tata niaga PT Timah terus bergulir. Dimulai dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa Harvey Mois. Pengusaha yang juga sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Mois terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Mois juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Sekian, sesuai dengan patokan terungkap persidangan terdakwa. Kasus korupsi timah terus didalami Kejaksaan Agung, termasuk adanya aliran tindak pidana pencucian uang. Aktris Sandra Dewi yang juga istri Harvey Mois juga turut diperiksa lantaran diduga menerima aliran dana dari sang suami. Kisah bak Cinderella Sandra Dewi sebelumnya diidam-idamkan banyak wanita, dinikahi pria tampan dan hidup mewah bergelimang harta. Namun siapa sangka harta sang suami ada juga yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. 88 tas mewah Sandra Dewi disita Kejaksaan Agung, 6 diantaranya ternyata KW alias tiruan. Sebelum disita, Sandra Dewi mengelak dan menyebut tas-tas mewah koleksinya merupakan hasil endorsement. Di samping 88 tas mewah, Harvey Mois mentransfer sejumlah uang seolah-olah untuk operasional rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Harvey juga mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik online shop Snow Celine Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Kejaksaan Agung juga menemukan pembelian 141 perhiasan dan logam mulia yang disimpan di safe deposit box atas nama Sandra Dewi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Sandra Dewi diduga menerima aliran dana miliaran rupiah. Sebelumnya kasus korupsi Komoditas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yakni 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah menjadi perhatian publik.
Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Mois. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Mois telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Terdakwa lainnya, Helena Lim, divonis 5 tahun penjara setelah terbukti bersalah karena diketahui berperan membantu korupsi timah. Crazy Rich Pig ini membantu Harvey Mois mengamankan uang korupsi yang seolah-olah sebagai dana CSR sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rianto Adam Ponto, membacakan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi yang merugikan negara serta keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena Lim yang menjalani sidang bersama 3 terdakwa lainnya ini juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena turut dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Helena divonis bersalah membantu Harvey Mois menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Vonis 5 tahun penjara membuat ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Di sisi lain, netizen menilai vonis para terdakwa korupsi terlalu ringan hingga mereka membuat meme bernada sarkas. Tangis ibunda Helena Lim, Hualian pecah. Lalu pingsan saat menyaksikan jalannya sidang sang anak yang divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim. Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, hakim memerintahkan pihak keluarga untuk membawa ibunda Helena Lim keluar ruangan. Petugas akhirnya membawa ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualian menilai anaknya tidak terlibat dalam kasus korupsi timah, sehingga tidak pantas dihukum 5 tahun penjara. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi Harvey Mois dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena divonis bersalah membantu Harvey Mois menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR.
Helena Lim juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Sosok Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, diduga terseret dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal. Helena kerap dikenal dekat dengan artis ternama. Siapa sebenarnya Helena Lim? Berikut sekilas informasinya. Nama Helena Lim baru-baru ini menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube di Hermansyah 6, memperlihatkan potret rumah Helena yang mewah dan megah, yang merupakan hasil rancangan dari arsitek Italia di tanah seluas 1.000 meter persegi. Ini rumahnya berapa luasnya, Sis? Bangunan sih 1.000 lebih. Bangunan Tanah cuma 500 lebih lah. Tanah 500, bangunan 1.000. Itu mah bangunnya banyak kan, bangun-bangun hampir full nih. Wah, tapi kok kelihatannya kayak megah banget ya, karena bangunan semua ya? Karena bangunan klasik kali. Sebagai seorang Crazy Rich, hunian mewah Helena dengan fasilitas fantastis dipenuhi dengan beragam ornamen berlian hingga lantai rumah yang langsung diimpor dari Italia. Helena Lim berusia 48 tahun merupakan pengusaha, model, dan juga penyanyi. Sosok Helena Lim selama ini pernah dikaitkan dengan sejumlah kontroversi, mulai dari aksi mandi susu cair yang menuai kritik dari masyarakat, mendapat vaksinasi dosis pertama yang seharusnya bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan, serta aksinya berganti baju di tengah kota Paris. Selain pernah mengeluarkan single berjudul Pasrah, Helena juga menggeluti dunia digital dengan menjadi konten kreator YouTube, yang ia beri nama Helena Lim dan telah memiliki ribuan subscriber. Dalam kasus korupsi timah, Helena Lim disebut sebagai fasilitator Harvey Mois dalam mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter bermodus dana CSR. Tak hanya dijerat tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Agung juga menjerat Helena dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Gaya hidup mewah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ini tak seindah kenyataannya. Kekayaan berlimpah yang selama ini ia pamerkan ternyata juga bersumber dari dugaan korupsi iup PT Timah. Saat penggeledahan di rumahnya, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, 45 buah perhiasan, 37 tas mewah, 2 jam tangan mewah bernilai miliaran rupiah, hingga mobil mewah dan tanah serta bangunan. Dalam kasus korupsi timah, Helena Lim bekerja sama dengan Harvey Mois menerima pengumpulan keuntungan dari perusahaan smelter dengan modus dana CSR. Dana tersebut selanjutnya diserahkan ke masing-masing tersangka. Tak hanya dijerat tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Agung juga menjerat Helena dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Mois dan Helena Lim menjadi perhatian publik dengan nilainya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, korupsi timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Mois. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Mois telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Mois yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah.
Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka baru tindak pidana pencucian uang dalam korupsi timah. Kejagung memutuskan kerugian lingkungan hidup akibat korupsi timah dibebankan ke 5 korporasi ini. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua PT SB 23T 679.769.700.728,8. Yang ketiga PT SIP 24T.311.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap 17 terdakwa kasus korupsi timah yang telah merugikan negara dengan rusaknya lingkungan sebesar 300 triliun rupiah. Vonis Hakim bervariasi dari 2 hingga 8 tahun penjara. Dan berikut daftar nama para terdakwa dan lamanya vonis beserta besaran denda yang harus ditanggung.
Dianggap terlalu rendah, publik dan pejabat ramai-ramai kritisi vonis terhadap Harvey Mois dan Helena Lim. Inside Story segera kembali. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan pada dua terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Mois dan Helena Lim, dikritisi publik lantaran dinilai terlalu ringan. Tak hanya masyarakat, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir vonis ringan para terdakwa. Kejaksaan Agung pun cepat menanggapi kritik Presiden, yakni dengan mengajukan banding vonis keduanya. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini jelas menggambarkan tidak adilnya vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara. Harvey Mois divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Semuanya tak sebanding dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung akhirnya buka suara. Kejagung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Mois. Jaksa Penuntut Umum atau JPU disebut tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan tersebut. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh dong. Karena itu menurut saya secara pribadi ya, sebagai menteri, saya mengatakan kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Mois bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Harvey Mois divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
Sementara Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Vonis rendah para koruptor kasus timah menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Vonis rendah ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hukuman kasus korupsi kelas kakap seharusnya mencapai 50 tahun. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Vonis rendah yang dijatuhkan kepada para koruptor kasus timah menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz dan 5 tahun untuk Helena Lim dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Salah satu yang menyoroti vonis rendah koruptor timah adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan. Lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya. Angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad memberikan apresiasi terhadap pernyataan Prabowo soal vonis 50 tahun untuk koruptor kelas kakap. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Presiden Prabowo bagian dari menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tentunya itu harus dihargai, dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, tentunya harus dihormati bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen, kekuasaan merdeka, kekuasaan yang imparsial, yang kemudian semuanya berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, dan sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian Pak Presiden mengatakan seharusnya Harvey Muiz 50 tahun penjara, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, maka yang diutamakan adalah bagaimana adanya aset recovery, pemulihan kerugian negara, kan itu. Maka ketika yang diutamakan adalah penjara 50 tahun, maka tentunya tidak sesuai dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Vonis ringan untuk koruptor kasus timah juga menjadi perhatian Komisi Yudisial. KY pun ikut turun tangan untuk mendalami vonis yang dinilai terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Selain Harvey Muiz dan Helena Lim, sejumlah terdakwa lainnya dalam kasus korupsi timah juga telah menerima vonis yang terbilang ringan. Di antaranya Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah.
Presiden Prabowo menyebut pelaku korupsi ratusan triliun rupiah seharusnya divonis 50 tahun penjara. Pihak istana membantah hal ini bentuk intervensi presiden dalam proses hukum yang berjalan. Berikut cuplikan dialog rekan Yudi Handoyo bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria. Bapak Prabowo Subianto itu dari hatinya mengingatkan ya ibu bapak kita yang hari ini mendapatkan kepercayaan sebagai pejabat bahwa masyarakat Indonesia ini sangat mencintai Indonesia. Dan di antara bentuk rasa cinta masyarakat tersebut adalah perhatian masyarakat yang sangat besar terhadap masalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak kepada seluruh pejabat agar benar-benar bersikap adil, ya, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi Mas Yudi, apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu persis sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di media sosial, di kantor. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di pabrik, di warung, di kampung, yaitu keheranan masyarakat terhadap hukuman terhadap koruptor yang dianggap terlalu ringan. Kemudian juga tentang penjara yang ada kulkas. Betul ya, beliau menyampaikan itu tadi kan kita sama-sama dengar. Kemudian tentang penjara yang ada AC dan lain-lain. Nah, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial, protes masyarakat, keheranan masyarakat di kampung, di warung-warung, itu semua adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta masyarakat terhadap Indonesia ini. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, Presiden kita Bapak Prabowo ini sudah sejak muda, sudah keluar masuk desa, keluar masuk hutan, menjelaskan tugas negara. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi ya benar-benar bahasa yang kita dengarkan, protes di media sosial itu terhadap hukuman yang begitu ringan, kemudian penjara yang ada AC-nya. Nah, Presiden menegaskan pendiriannya, sikapnya terhadap pemberantasan korupsi. Namun di satu sisi memang Presiden tidak mengintervensi hukum. Jadi beliau mengingatkan kepada tujuan bernegara, mengingatkan bahwa tidak ada yang boleh kebal aturan, tidak ada yang boleh merasa dirinya kebal aturan. Dan sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo mengingatkan bahwa harapan masyarakat ini begitu besar, khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Dan ini merupakan janji dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan itu ada di asta kita yang ketujuh, yaitu meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kami meyakini ibu bapak kita yang hadir tadi, ibu bapak kita para menteri, para wakil menteri, dan para kepala daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur, kami meyakini beliau semua mampu menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, penghematan anggaran, dan kita meyakini setelah ini masyarakat betul-betul akan semakin meningkat kesadarannya khususnya dalam pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak, tidak saja penegak hukum, tapi juga kesadaran dari masyarakat. Dan kita bersyukur protes dari masyarakat ini sesungguhnya adalah bentuk kecintaan dari masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa korupsi ini sudah sangat berbahaya sekali dan merugikan kita semua. Apa yang dirugikan? Ya misalnya ketika harusnya dilakukan renovasi sekolah, tetapi ketika uangnya dikorupsi, ya yang rugi anak-anak kita, yang rugi adalah bangsa Indonesia karena uang itu yang harusnya digunakan untuk merenovasi ruang kelas, toilet, tetapi akhirnya tidak sempurna karena dikorupsi. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bukan mengintervensi hukum, tetapi beliau menunjukkan sikap beliau
sikap beliau, termasuk sikap politik beliau dalam pemberantasan korupsi. Artinya Presiden Prabowo dalam hal ini merasakan betul apa yang menjadi keheranan masyarakat selama ini, sehingga beliau menyampaikan hal tersebut, dan harapannya ini menjadi evaluasi untuk kita bersama, sehingga ke depan berbagai kebijakan-kebijakan dan putusan-putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kami sudah sampaikan tadi, Presiden Prabowo sangat mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena ke depan ini kita akan melihat berbagai program-program yang diperuntukkan oleh masyarakat, yang diperuntukkan untuk masyarakat, seperti misalnya ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian renovasi sekolah yang anggarannya 19,5 triliun, makan bergizi gratis 71 triliun. Nah, artinya uang-uang yang digunakan untuk masyarakat ini juga jangan sampai dikorupsi, kemudian disalahgunakan. Vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, banjir respon dari netizen. Mereka menyindir dengan membuat hitung-hitungan perolehan korupsi hingga konten membuka sekolah tinggi calon koruptor. Jadi kalau misalnya 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, dapat 20 juta rupiah. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Kita harus sopan santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Hukuman koruptor Harvey Muiz menjadi buah bibir di kalangan warganet. Salah satunya selebgram Jerome Pauline yang menghitung perolehan para koruptor. Nolnya ada 12 guys, jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan, coba kita hitung. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Calon koruptor STM. Warganet lainnya, Papa Zidan bahkan menyindir adanya sekolah tinggi manajemen calon koruptor. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor STMCK menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen dan aneka tambang. Sujiwo Tejo juga ikut menyindir sikap sopan para koruptor bisa mengurangi hukuman. Santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Tak hanya itu, akun sosmed Papeda Goyeng bahkan membuat klasemen Liga Korupsi Indonesia. Banjir respon dari masyarakat terutama melalui sosial media ini muncul pasca penetapan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah. Tak hanya soal vonis ringan yang disorot, terpidana korupsi PT Timah Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal BPJS Kesehatan PBI hanya untuk fakir miskin dan tidak mampu, gratis dibiayai dari pajak yang Anda bayarkan. Harvey Muiz dan Dewi Sandra tak henti-hentinya jadi perbincangan publik. Ada saja perilaku sosok yang dikenal dengan gaya hidup mewah ini membuat warga Indonesia geram. Koruptor tata niaga timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah hanya divonis hukuman penjara 6 tahun 6 bulan. Lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hakim Tipikor menjatuhi hukuman 12 tahun penjara. Korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Mendapatkan vonis yang ringan tersebut yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, warganet ramai meluapkan kekecewaan di media sosial. Seperti narasi sindiran, kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Narasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara.
denda 1 miliar rupiah, serta pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah. Usai gaduh, warga protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz kini terungkap. Ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Harvey dan istrinya Sandra Dewi menjadi 2 dari 96,8 juta masyarakat yang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan data Ditjen Pajak, anggaran kesehatan 73% diantaranya dibiayai dari pajak yang kita bayarkan. Harvey Muiz yang dikenal sebagai pengusaha batubara ini menikah dengan Dewi Sandra pada November 2016 yang digelar mewah di Disneyland Jepang. Biaya pernikahannya saja ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah, mulai dari rumah mewah, mobil mewah, hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Dewi Sandra memiliki hunian mewah yang tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Bergaya elit, namun bayaran iuran sulit. Mungkin itu kalimat yang pantas diucapkan untuk kedua pasangan yang menyita perhatian publik ini. Sementara BPJS Kesehatan mengakui, Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI, masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. PBI ini dibiayai APBD Pemprov Jakarta dengan hak rawat inap kelas 3. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mendaftarkannya seluruh penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didanai oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah oleh pemerintah daerah, dan juga langkah ini menunjukkan kepedulian yang nyata pemerintah terhadap akses kesehatan yang merata tanpa memandang latar belakang ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh. Di balik semua kontroversi ini, satu hal yang pasti, kasus Harvey Muiz telah membuat mata banyak orang tentang ketidakadilan yang masih mendarah daging dalam sistem kita. Kemarahan publik adalah cerminan dari rasa frustasi yang mendalam. Semoga saja di masa depan kita akan melihat perubahan yang lebih baik. Pemberantasan korupsi jadi fokus utama Presiden Prabowo. Pemerintah tingkatkan kerjasama internasional rampas aset koruptor di luar negeri. Insight Story segera kembali. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat menyampaikan wacana tobat bagi koruptor dengan cara mengembalikan harta negara yang telah dicuri sebelumnya. Wacana memaafkan koruptor hingga denda damai untuk tindak pidana korupsi terus menuai polemik. Di hadapan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Tak menyatakan jumlahnya, Prabowo justru mengaku hendak memaafkan para koruptor dengan syarat tertentu. Memberi kesempatan untuk tobat.
Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan negara. Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya, perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi rencana Presiden Prabowo yang akan memaafkan koruptor asalkan kembalikan uang yang telah diambil kepada negara. Menurut Mahfud, Prabowo akan kesulitan dalam mengetahui jumlah uang yang telah digarong para koruptor. Menurut Mahfud, untuk mengetahui jumlah uang yang dikorupsi harus melalui pengadilan. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Gitu, itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada? Ya itu yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Menurut Harli, denda damai ini hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi. Pemerintah berjanji akan meningkatkan kerjasama internasional untuk merampas aset koruptor yang tersimpan di luar negeri. Hal itu dilakukan agar koruptor tidak bisa menikmati lagi aset yang telah diambil alih oleh negara. Yang kedua, fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan
sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, DES akan terus memperkuat kerjasama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini juga kami dari DES juga mohon dukungan gitu, dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Korupsi seakan menjadi borok di dalam tubuh bagi negara bertekad ingin maju. Upaya pemberantasan korupsi harus diiringi dengan keadilan yang nyata agar tak ada lagi masyarakat yang menyebut kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Saya Fazilah, Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.